Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kultum yang berjudul Ingin Hasil Ramadan Berkualitas. Beragama itu mudah, semudah menjalankan apa yang telah disyariatkan dalam Islam dengan baik, wajar dan ikhlas. Alat ukurnya adalah mengetahui dan memahami ajaran dan nilai agama Islam dengan baik, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena alat ukurnya adalah memahami tuntunan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, beserta larangannya. Sehingga di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, seorang muslim memiliki kejelasan orientasi, mengapa dan untuk apa saya beribadah. Sedangkan ikhlas alat ukurnya adalah memastikan bahwa sesuatu yang baik dan wajar itu dilakukan dengan senang hati, sepenuh hati, dan fokus di dalam berusaha mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semua tindakan ibadah yang dilakukan berdasarkan tuntunan tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan bersosial, berbudaya, dan bermasyarakat. Karena pada dasarnya kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula sebaliknya. Al-Quran Surah ke-99 Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ramadan mengajarkan kepada umat manusia tentang pentingnya membangun sikap jujur di dalam kehidupan. Terminologi jujur menjadi kata kunci di dalam menjalankan perintah puasa. Berikutnya, marilah kita simak secuil cerita yang penting bagi kita, yaitu peristiwa tentang orang yang ingin memeluk agama Islam. Orang tersebut menyatakan kepada Nabi SAW bahwa dia mempunyai kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkannya, yaitu mencuri. Orang tersebut menyatakan bahwa di samping keinginan yang begitu kuat untuk memeluk agama Islam, dia masih merasa kesulitan untuk menghindari kebiasaan mencuri tersebut. Untuk mencegah persoalan tersebut, Nabi SAW hanya meminta supaya orang itu berjanji untuk tidak berbohong. Janji untuk tidak berbohong tersebut tampaknya begitu merasuk di hati orang tersebut, sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan orang tersebut. Tatkala hendak mencuri, dia senantiasa teringat janji yang dia buat dengan Nabi SAW. Seandainya dia masih mencuri, kemudian Nabi bertanya ikhwal hal tersebut, apa yang harus dijawabnya? Jika dijawab tidak, berarti dia telah berbohong. Akhirnya kontrak sosial atau yang disebut dengan an-lan takdzib menjadi dasar moral bagi orang tersebut untuk berbuat baik, sehingga memudahkan prosesnya dalam memeluk agama Islam.
Kata kunci tidak berbohong dari cerita di atas pada hakikatnya berimplikasi ke berbagai sektoral kehidupan kita. Dikatakan demikian karena sikap tersebut merupakan bentuk pengejawentahan riil dari kata iman dan takwa seseorang yang mampu menahan diri untuk tidak berbohong. Berarti dia telah mengendalikan diri dari keputusan tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain, meskipun dia tidak mengerti bahwa tindakan tersebut merupakan implikasi dari iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan agar dalam menjalankan kehidupan, khususnya di bulan suci Ramadan, dapat memberikan keberkahan dari efek kebaikan yang kita lakukan. Pertama, mulai dari diri sendiri, yaitu memastikan bahwa kebaikan yang telah terancang agar segera terrealisasikan. Sebab tertundanya niat baik biasanya akan cenderung membuat kebaikan gagal terrealisasi. Yang kedua, mulai dari yang kecil dan sederhana. Maksudnya, tindakan-tindakan seperti menyingkirkan duri di jalan atau menyegerakan sesuatu yang baik ketika terbesit di hati kita tentang kebaikan. Yang ketiga, mulai dari sekarang, yaitu menyegerakan diri ikut mengambil bagian menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan. Inilah yang disebut ibda binafsika, mulailah dari diri sendiri. Semoga di Ramadan tahun ini kita bisa melakukan hal-hal baik di bulan Ramadan, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan sederhana serta mulai dari sekarang. Semoga ya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.